kita bisa menang terhadap kebimbangan atau ketidakpercayaan tersebut? Saudara, kita bisa setuju kepada firman di otak dan pikiran kita, tapi kita nggak bisa sekali. Hati kita ragu-ragu, hati kita percaya. Saudara, nah di ibadah ini bagaimana kita bisa menang terhadap yang namanya kegagalan. Katakan kegagalan. Kita belajar dari seorang tokoh, saudara, bukan tokoh ya, seorang figur yang dia itu sudah 38 tahun mengalami kelumpuhan. Dan kita akan melihat bagaimana dia itu bisa disembuhkan. Kita akan belajar dari kesalahannya. Kita akan ambil dari kesalahannya, lalu kita akan melihat apa yang Yesus perintahkan kepada dia, terapkan dalam situasi kita untuk kita ini bisa menang dari kegagalan kita. Mari kita baca dulu ayatnya. Kita baca di Yohanes 5, kita baca mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebentar, sampai sini dulu, intermezzo dulu ya. Nanti kalau memang di hari-hari ke depan ada pengumuman saudara berangkat ke Israel, saudara join ya. Kalau memang semuanya bisa. Saya pernah masuk ke dalam kolam ini sampai di serambinya. Ya, saya beberapa kali trip itu seringkali saya nggak bisa masuk ke dalam, ke bawah. Seringkali cuma dari atas cuma lihat dan bingung di mana kolamnya. Kata ini kolam Bethesda. Di situ ada sebuah gereja yang sekarang ini dibangun, yang kubahnya itu dibentuk akustiknya begitu rupa sehingga kalau kita masuk itu nyanyi, suara Anda falas pun jadi merdu. Gitu ya. Dan biasanya kita bergantian lalu nyanyi lagu-lagu rohani gitu ya. Satu grup bergantian. Nah, di trip yang kemarin kita itu diizinkan, waktu itu dibuka aksesnya, diizinkan sampai ke bawah. Dan rupa-rupanya memang itu ada serambi semacam kayak teras begitu ya. Saya nggak lihat kolam ekseknya itu di sebelah mana, tapi memang di dalam itu ada semacam teras-teras, dan itu bisa, menurut perkiraan saya, itu bisa muat puluhan bahkan ratusan orang. Dan di tempat itulah ratusan orang sakit itu menunggu guncangan air. Oke, ini intermezzo. Coba kita kembali ke ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara, berapa banyak di antara saudara seperti orang lumpuh ini? Mungkin tidak lumpuh secara fisik, tapi Anda lumpuh di banyak area dalam kehidupan saudara. Bisa jadi di dalam pekerjaan Anda lumpuh. Di dalam hubungan saudara juga Anda lumpuh. Saya nggak ngerti Anda lumpuh di mana. Di dalam kerohanian mungkin Anda lumpuh. Penyebabnya kenapa Anda lumpuh? Saudara, kenapa orang ini lumpuh? Sebetulnya karena dia sudah mengalami kegagalan berkali-kali. Mungkin saudara lumpuh di dalam pekerjaan karena saudara pernah bangkrut, Anda berusaha bangkit, lalu bangkrut lagi,
Lalu sampai di satu titik, itu menyebabkan sebuah trauma dalam kehidupan saudara, sehingga Anda merasa sudah lelah, Anda merasa sudah capek, dan Anda memilih untuk tidak melakukan apa-apa karena Anda trauma. Katakan trauma. Bisa jadi Anda lumpuh di dalam hubungan. Mungkin saudara mencoba membangun hubungan kepada beberapa orang dan Anda berakhir putus atau berakhir gagal berulang kali, sehingga Anda sudah memberikan sehingga terbentuk sebuah pikiran semua pria sama saja. Atau kebalikannya, semua wanita sama saja. Lalu Anda lumpuh di dalam hubungan, Anda mengisolasi diri karena Anda takut gagal lagi. Anda tidak mencoba lagi, Anda tidak membuka pintu karena Anda takut disakiti. Itu namanya lumpuh, saudara. Beberapa di antara saudara, mungkin Anda bergumul dengan kecanduan tertentu. Anda tahu itu salah, tapi Anda terikat kepada kecanduan itu. Anda coba untuk bangkit, gagal lagi. Anda coba untuk lepas, Anda jatuh lagi. Sehingga sampai satu titik Anda merasa bahwa ya memang hidup saya ditentukan untuk begini. Anda tidak lagi percaya bahwa hidup Anda bisa berubah. Lalu Anda lumpuh di situ. Bisa jadi ini bukan kecanduan, tapi sebuah kebiasaan buruk atau kebiasaan berdosa. Saudara, Anda tahu itu salah, tapi Anda terus mengulang pattern yang sama. Anda sudah didoakan, Anda sudah maju ke altar, Anda sudah menangis, Anda sudah menyesal, Anda merasa bahwa aku mau bertobat, tapi ujungnya Anda gagal lagi. Kok Anda jatuh di lubang yang sama, kebiasaan yang sama, sehingga Anda capek di satu titik dan Anda nggak lagi bisa berharap. Saudara, saya nggak ngerti apa kelumpuhan Anda. Yang pasti, karena Anda itu gagal berulang kali di kerohanian, di pelayanan. Saudara, ada beberapa orang join di dalam pelayanan, lalu apa yang terjadi? Namanya pelayanan, namanya kita ini bergerak bersama-sama, berkoordinasi. Anda terluka, mungkin karena perkataan orang, ada orang memperlakukan Anda keras, sesama pelayan Tuhan, terjadi gesekan, lalu Anda kecewa. Saudara, Anda coba untuk kalahkan perasaan kecewa itu, Anda kembali melayani lagi, dikecewakan lagi. Saudara, sampai satu titik Anda merasa, sudahlah aku begini aja, gak usah pelayanan. Kenapa? Karena aku trauma. Takut dikecewakan lagi, lalu Anda tinggal di situ. Anda lumpuh secara rohani. Itu namanya kegagalan, saudara. Tapi kabar baiknya, Yesus kita sudah bangkit, katakan amin. Berarti kita juga bisa mengalami terobosan. Kita bisa kalahkan kegagalan kita. Kita bisa kalahkan trauma kita, saudara. Nah, bagaimana caranya? Coba kita lihat kembali ayatnya. Kita baca sekali lagi ayat per ayat, saudara. Ayat pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Kata Bethesda di sini artinya rumah kemurahan, the house of mercy. Tapi sebetulnya walaupun itu adalah rumah kemurahan, tapi bagi orang lumpuh 38 tahun itu, bagi dia itu rumah kekecewaan. Kenapa, saudara? Karena dia sudah berulang kali kepengen sembuh, tapi nggak kunjung sembuh. Dia mungkin sudah berharap, dia sudah mencoba berkali-kali, tapi nggak sembuh-sembuh. Mungkin bagi dia, rumah kemurahan atau Bethesda itu nggak cocok buat dia. Karena justru disitulah dia itu mengalami kekecewaan berkali-kali. Mungkin lebih pantas disebut sebagai rumah kekecewaan. Tapi ada kabar baik, saudara. Tiba-tiba Yesus datang di situ. Katakan amin. Bukan orang lumpuh ini loh yang datang kepada Yesus, tapi Yesus yang mendatangi dia. Dengan kata lain, di titik di
di mana Anda itu putus asa, jatuh karena gagal berulang kali, di titik itu Yesus selalu datang menjumpai Anda. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Katakan amin. Anda harus yakin sama satu hal ini, bahwa Tuhan itu berkehendak untuk Anda mengalami pemulihan. Dia akan selalu ada bagi Anda di titik di mana Anda merasa tidak berdaya. Coba kita lanjutkan, saudara. Ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Waktu Yesus datang di sana, Yesus bertanya, memberikan sebuah pertanyaan, maukah engkau sembuh? Saudara, kalau Anda baca ayat ini, pertanyaan Yesus itu aneh nggak sih? Menurut Anda biasa atau aneh? Menurut saya ini pertanyaan aneh. Sudah tahu ada orang lumpuh, ayatnya dibilang begini, Yesus tahu orang itu sudah lama dalam keadaannya. Lalu Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Ini kan pertanyaan sebetulnya aneh. Kalau Yesus memang sudah tahu dia sudah lumpuh begitu lama, harusnya Yesus tahu ya, pastilah kepengen sembuh. Kok Yesus masih pakai nanya lagi, maukah engkau sembuh? Saudara, jadi ini aneh menurut saya. Tapi kalau Anda renungkan lebih dalam, apalagi kalau saudara itu baca jawaban dari orang lumpuh ini, saya tahu bahwa penyakit sebenarnya bukan kelumpuhannya. Dan pertanyaan Yesus itu menunjukkan penyakit dia sebetulnya, kenapa dia itu seperti itu. Jawabannya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Coba lihat ya, Yesus sudah pertanyaannya aneh. Waktu Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Jawabnya juga aneh. Nanyanya A, jawabnya B. Nanyanya kemana, jawabnya kemana. Jadi dua-duanya aneh. Sudah tahu lumpuh, masih ditanya maukah engkau sembuh. Yang ditanya maukah engkau sembuh, harusnya jawabannya apa? Ya atau tidak. Kalau mau ya mau, kalau enggak ya enggak usah. Ini jawabnya kemana? Ditanya apa, jawabnya apa? Jadi kalau saudara baca ayat ini tambah bingung, saudara. Ya, semoga enggak ada yang udah enggak tahu apa ini maksudnya. Tapi dari situ saya bisa tahu bahwa pertanyaan Yesus itu sebetulnya make sense. Pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Itu pertanyaan lebih dalam daripada soal penyakit fisiknya. Tapi pertanyaan Yesus itu menunjukkan ada sesuatu yang lebih dalam daripada lumpuh secara fisik. Saudara, sesuatu yang lebih dalam itulah yang coba untuk disentuh Yesus. Ini sesuatu yang lebih dalam, yaitu ke dalam jiwanya. Saudara, lebih dalam dari itu, ini bicara soal penderitaan di dalam jiwa dan di dalam batinnya. Maksudnya bagaimana? Rupa-rupanya orang ini itu paling tidak, saudara, kita bisa tahu bahwa orang ini itu trauma. Orang ini itu lumpuh secara rohani, lumpuh secara emosi, bukan hanya fisik. Penyakitnya lebih dalam daripada kelumpuhan fisik. Tahu nggak ciri-ciri orang yang lumpuh atau paralyzed? Entah karena keadaan, karena apa, paling tidak ada 3 ciri. Yang pertama, ciri pertama itu selalu menunjukkan trauma di masa lalu. Coba lihat jawaban orang ini. Apa? Dia berkata apa, saudara? Ditanya, maukah engkau sembuh? Harusnya jawabnya, ya, gitu kan? Atau kalau nggak mau ya,
nggak usah Tuhan, gitu. Tapi malah jawabnya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Dan kalaupun aku sudah berusaha, orang lain sudah mendahului aku. Dengan kata lain, orang ini sudah gagal itu berkali-kali. Kalau dibahasakan dalam bahasa kita sehari-hari, dia itu kurang lebih ngomong begini, Tuhan, aku sudah mencoba untuk bangkit, tapi aku selalu gagal. Aku sudah coba untuk berusaha, tapi nggak ada kekuatan. Aku sudah berusaha, mungkin ya, dia kan lumpuh kakinya, kan tangan masih ada. Mungkin waktu malaikat datang, airnya tergoncang, mungkin dia bisa ngesot kan, pakai tangannya. Tapi selalu keduluan orang, aku sudah berusaha, tapi selalu gagal. Aku sudah coba, tapi semuanya sia-sia. Aku udah berusaha untuk memberikan yang terbaik, tapi tetap hasilnya mengecewakan. Sehingga gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Dan itu menciptakan sebuah trauma. Beberapa di antara saudara, itu saudara sampai di sebuah titik di mana Anda tidak lagi mau mencoba karena Anda takut kecewa. Anda tidak lagi bangkit karena Anda takut terluka lagi. Karena Anda takut gagal lagi, takut kecewa lagi. Bahkan beberapa di antara saudara berhenti berdoa, berhenti berharap karena saudara takut kecewa lagi. Semua terkesan seperti kosong. Anda bahkan takut untuk percaya kepada Tuhan lagi, pegang sebuah janji Tuhan lagi, karena Anda merasa kok sepertinya nggak sesuai dengan apa yang menjadi janji Tuhan. Anda takut kecewa. Itu yang namanya trauma, saudara. Ciri pertama itu trauma. Saudara, apa yang membuat orang itu lumpuh atau paralyzed? Yang kedua adalah Anda akan selalu menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Coba lihat jawaban dia kalimat pertama. Maukah engkau sembuh? Jawabannya apa, saudara? Harusnya ya, tapi dia menjawab, tidak ada orang yang menurunkan aku. Jadi dia salahkan orang lain, saudara. Yang di bawahnya, dia salahkan keadaan. Aku sudah berusaha, tapi orang lain mendahului aku. Dia salahkan keadaan, dia salahkan orang lain. Kalau Anda itu sedang lumpuh, ciri kedua akan nampak dalam kehidupan saudara. Anda akan salahkan keadaan, salahkan situasi, Anda akan salahkan orang. Loh, kenapa kok hidupmu berantakan? Iya, karena orang tuaku bercerai. Lihat, kenapa kok terikat dengan narkoba? Ya, aku begini karena tidak ada yang peduli sama aku. Jadi selalu orang lain yang salah. Kenapa kok nggak ikut CG? Karena orang lain melukaiku. Kenapa nggak bertumbuh kerohanianmu? Karena pemimpinku nggak becus. Bapak Ibu, puji Tuhan lah ada pemimpin rohani. Katakan amin. Puji Tuhan juga untuk ada komunitas atau komsel CG. Karena itu adalah supporting buat kita. Tapi, Anda bertumbuh atau tidak, Anda nggak bisa salahkan CG atau pemimpin. Halo, amin. Kenapa? Coba, ingat satu murid Yesus namanya Yudas. Kurang apa coba Yudas? Dia punya pemimpin terbaik, Yesus Kristus. Pengajarannya sempurna. Kurang apa? Yesus itu penuh dengan kasih, bahkan dialah kasih. Dia itu tinggal dalam komunitas yang terbaik. Saya nggak ngomong sempurna lah. Kenapa? Teman CG-nya dia itu rasul-rasul yang lain loh, saudara. Ya, ada siapa? Macam-macam. Ada Petrus, itu sokok guru. Ada Yakobus, Andreas, Bartolomeus. Saudara, itu semua murid-murid Yesus. Kurang apa coba? Tapi dia di ujungnya
memilih jalan kehancuran. Saudara, jadi kalau Anda itu nggak bertumbuh, jangan salahkan pemimpinmu. Kok pemimpin saya kok nggak seperti Pastor Fuji? Wah, kamu ketawamu kok gitu? Sorry. Kok pemimpin, kok CG ku nggak seperti CG-CG di Jakarta ya? Kok kesannya hidup? Kok gerejanya kok kurang begini, khotbahnya kurang begini? Bapak Ibu, memang CG itu penting. Itu support bagi kita. Pemimpin itu penting. Tapi Anda tunggu atau tidak, itu keputusan dan tanggung jawab pribadi. Katakan amin. Coba bandingkan sama Samuel. Samuel masih kecil itu loh. Samuel muda, bukan Pak Sam ini ya. Dia punya pemimpin rohani, itu Imam Eli. Tumpul. Bahkan memandang lobah, cari untung. Dia punya lingkungan sekitarnya, itu anak-anaknya Imam Eli yang dursila. Nggak memberikan teladan, bahkan, maaf ya, berzina itu di bait suci. Itu sudah level kurang ngajarnya, itu level tingkat tinggi. Lingkungannya itu rusak, padahal di rumah Allah. Tapi kenapa kok dia bisa mendengar suara Allah? Dia bisa mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia itu terpanggil menjadi nabi yang sangat tajam, yang penuh dengan integritas. Padahal CG-nya modelnya begitu. Pemimpinnya, pendetanya itu begitu, saudara. Dari sini saya bisa tahu, saudara, ya kita seperti apa dalam hidup ini, itu adalah keputusan. Kita nggak bisa salahkan orang lain. Kenapa kok nggak berhasil? Karena orang tuaku nggak kasih modal. Karena orang tuaku nggak peduli sama aku. Karena orang nggak kasih jalan. Kenapa nggak bisnis? Aduh, bisnis zaman sekarang susah. Kenapa nggak coba aja buka depot bakmi? Aduh, di depot bakmi di Surabaya sudah ada depot bakmi A, bakmi B, bakmi C. Mana mungkin aku bisa berhasil? Itu namanya scarcity mindset. Itu juga dihinggapi oleh orang Israel. Orang Israel ngomong begini, kita nggak mungkin bisa maju, karena apa? Di situ orang-orangnya tinggi-tinggi, kuat-kuat, bahkan ada kaum raksasa. Lagi pula di dataran ini itu sudah kaum A, kaum B. Ya, di daerah sungai dan di daerah pesisir laut itu sudah ada orang-orang Kanaan. Ada orang Yebus di sini. Jadi di pegunungan sudah ada penguasanya, di dataran sudah ada penguasanya, di pesisir laut sudah ada penguasanya. Dengan kata lain, nggak ada tempat bagi kita, nggak ada sumber daya yang cukup bagi kita, nggak mungkin kita bisa masuk. Itu seperti orang, kenapa kok kamu berhasil? Kamu nggak coba? Ya, aku mau buka begini, ini sudah ada kompetitornya, sudah kuat-kuat semua. Kenapa nggak bisnis baju anak? Waduh, baju anak repot, nanti ini sudah ada penguasanya, rajanya di sini ABC. Kenapa nggak begini? Oh, begini. Kenapa nggak jadi pendeta? Aduh, susah bersaing sama Pastor Fuji, Pastor Philip. Dengan kata lain, kenapa dia nggak maju? Bukan karena pesaing, bukan karena orang, bukan karena keadaan. Dia nggak maju, itu karena apa? Keputusannya. Saudara, selalu menyalahkan keadaan orang lain. Halo, amin. Saudara, coba lihat ya, di mana Anda lumpuh dan tetap lumpuh di situ, selalu ada sikap menyalahkan keadaan, sikap menyalahkan orang lain. Kenapa kok merokok? Teman-temanku yang paksa aku rokok. Kenapa kok begini? Kenapa begitu? Selalu keadaan dan orang lain. Saudara, ciri yang ketiga, negatif. Katakan negatif. Dan bahayanya kalau Anda sudah jadi sebuah pola berpikir atau the way of think, bahaya, saudara. Kalau saudara itu misalnya dari rumah, saudara itu naik gerobak pergi ke sebuah tempat, Anda itu selalu jalan di jalan yang sama, keluar rumah belok kiri, lama-lama bertahun-tahun,
roda dari gerobak itu akan menciptakan sebuah pattern di jalan tersebut atau sebuah rel, gitu ya. Jadi itu, maka roda itu akan fit dengan relnya itu, akan berjalan sesuai dengan alur. Itu namanya sebuah pattern atau pola. Kalau Anda itu sudah terbiasa mikirnya selalu negatif, beloknya negatif, itu akan menjadi sebuah refleks, menjadi pattern. Tiap kali kalau ada sesuatu, mikirnya selalu negatif. Makanya Alkitab berkata, jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh, apa saudara? Pembaharuan budimu. Kalau Anda baca lebih teliti, itu bukan sekedar berubah pikiran, tapi berubahlah the way you think. Ubahlah polamu, patternmu di dalam berpikir. Bapak Ibu. Nah, orang yang lumpuh selalu negatif. Coba bayangkan. Harusnya waktu Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Itu harusnya kabar baik buat dia. Harusnya dia responnya itu dengan positif. Katakan amin. Ya Tuhan, aku mau, aku percaya. Harusnya begitu. Saudara, apalagi Yesus itu punya reputasi pada zaman itu sebagai anak Daud atau sebagai Mesias. Dia sudah terkenal menyembuhkan di mana-mana. Jadi kalau dia tahu ini yang ngomong itu Yesus Kristus, sang penyembuh, harusnya begitu Yesus tanya itu kabar baik buatnya. Yes Tuhan, aku mau. Tapi lagi-lagi dia meresponinya dengan negatif. Dia ngomong begini, apa saudara? Tidak ada orang yang menurunkan aku. Kalaupun aku sudah berusaha, percuma. Orang lain selalu mendahului. Jawabannya negatif, saudara. Nah, coba cek. Selama Anda lakukan 3 hal ini, saudara, akan selamanya paralyzed. Dan yang luar biasa kalau Anda baca ayatnya, Yesus tidak menjawab responnya atau jawabannya. Yesus tidak meresponi keluhan-keluhannya. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia menjawab dengan keluhan. Negatif. Yesus sama sekali nggak menjawab keluhannya. Sebaliknya, Yesus memberikan sebuah perintah. Ada 3 kata. Bangun, angkat tilam, dan berjalan. 3 kata ini, saudara, kelihatannya simpel, tapi itu punya makna yang dalam secara profetik. Dan semoga ini bisa jadi jawaban bagi Anda untuk bangkit dari kegagalan saudara. Amin, saudara. Yang pertama, perintah atau kata pertama yang Yesus ucapkan adalah bangunlah. Apa maksudnya, saudara? Saya tulis di sini. Ambil posisi Anda dalam iman. Bangun. Kata pertama yang dia ucapkan kepada orang lumpuh ini supaya sembuh dari kelumpuhannya adalah bangunlah. Ini simple tapi punya makna yang dalam. Artinya apa? Bangkitlah dari kegagalanmu. Bangkit dari keadaanmu. Bangkit dari traumamu. Saudara harus memutuskan untuk bangkit dari keterpurukan saudara. Pastor Furci, bagaimana caranya bangkit? Saudara harus memposisikan dirimu dalam iman. Saudara harus berada dalam posisi imanmu hidup. Katakan amin. Itulah sebabnya penting saudara mengetahui bagaimana caranya aku ini bisa membangkitkan imanku. Saudara, di dalam Alkitab kita, saya sudah baca berkali-kali, selalu punya pola yang sama. Bagaimana orang itu tiba-tiba bisa punya iman di tengah situasinya. Saudara, ternyata iman itu baru bisa muncul itu bukan karena Anda memaksa diri untuk percaya. Karena iman itu bukan hasil dari saudara memompa-mompa diri atau meyakinkan diri untuk saudara itu percaya. Sebaliknya, iman itu muncul dengan otomatis atau dengan sendirinya sebagai hasil ketika Anda mendengar firman. Renungkan firman.
Katakan amin. Tiba-tiba muncul iman dan pengharapan di hati saudara, sekalipun situasi Anda itu begitu gelap. Itulah sebabnya Anda harus tahu bagaimana Anda memposisikan diri dalam iman. Katakan amin. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran karena firman Kristus. Iman nggak mungkin timbul karena apa saudara? Karena Anda berusaha untuk yakinkan diri. Bangkit, oke bangkit. Yes, aku percaya. Bukan. Tapi Anda renungkan firman, Anda dengar sesuatu tentang Kristus. Buktinya di mana? Saudara, saya kasih Anda 2 contoh aja. Bartimius yang buta. Ketika didengarnya itu adalah Yesus, berarti dia mendengar tentang Yesus. Imannya bangkit, dia berseru dengan iman. Anak Daud, kasihanilah aku. Dari mana dia itu bisa menyebut Yesus anak Daud? Anak Daud itu adalah gelar Mesias. Sosok yang diurapi, yang membawa kuasa untuk membebaskan dan menyembuhkan umatnya. Dari mana dia bisa menyebut Yesus adalah Mesias, sementara lingkungannya itu nggak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada zaman itu nggak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Dari mana? Dia pasti mendengar tentang Yesus menyembuhkan. Dia pasti mendengar sesuatu tentang diri Yesus. Muncul pengharapan, katakan amin. Muncul iman. Yang kedua, wanita pendarahan 12 tahun. Tiba-tiba dia bisa bangkit. Padahal orang ini persis seperti lumpuh. Dia itu sudah gagal berkali-kali. Mencoba ke tabib ini, nggak ada sembuh. Coba bayangkan kalau Anda sakit, sudah coba berbagai obat, nggak sembuh. Terus tiba-tiba ada orang datang lagi. Coba, yang ini kayaknya lebih mujarab. Anda pasti skeptis. Kenapa? Aku udah berkali-kali gagal, yang ini pasti sama aja. 12 tahun, bahkan dia sudah habiskan semua hartanya. Itu pasti sudah trauma karena kegagalan. Tapi tiba-tiba dia bisa muncul, bangkit dari tempat tidurnya, mencari Yesus padahal dia lemah, lalu menjamah jubah Yesus. Dari mana coba muncul iman itu? Alkitab katakan, karena dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Waktu saya selidiki, ternyata Yesus itu pernah datang di sebuah wilayah Yudea kalau nggak salah. Semua orang sakit dibawa ke situ, memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Dan Alkitab katakan, semua orang yang menjamah jubahnya sembuh. Katakan semua. Dia dengar berita ini, makanya dia berpikir, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi dia mendengar kesaksian tentang Yesus. Dia mendengar firman tentang Yesus. Itulah sebabnya hal yang sama. Bagaimana Anda bisa bangkit dan bagaimana Anda bisa memposisikan diri dalam iman? Saudara, bukan Anda itu memompa diri untuk Anda yakin, tapi Anda harus dengar firman. Beberapa orang itu salah membedakan dengan persetujuan mental dengan yang namanya iman. Saudara, iman itu bukan sekedar Anda setuju secara pikiran dengan firman. Saudara, karena iman itu tidak di sini. Iman itu di hati. Katakan amin. Saudara bisa setuju di sini, tapi belum tentu hatimu percaya. Karena dengan hati orang percaya dan diselamatkan. Dengan mulut orang mengaku dan dibenarkan. Berarti dengan hati orang itu percaya, bukan pikiran. Katakan amin. Nah, pertanyaannya, bagaimana iman itu bisa muncul di hati? Tidak lain tidak bukan, Anda harus cari firman. Anda harus cari firman Allah. Katakan amin. Masalahnya begini loh. Banyak orang itu, apalagi di zaman sekarang, menyangka bahwa aku nggak punya firman. Bapak Ibu, kita itu hidup beda dengan zaman rasul-rasul hidup. Rasul-rasul hidup itu bahkan nggak punya Bible. Alkitab belum dikanonkan. Saudara, kita sudah punya Alkitab. Bahkan, saudara mau dengerin khotbah dari A sampai Z, pendeta manapun itu tinggal klik YouTube. Saudara bisa dengar segala firman. Bapak Ibu, berarti kita ini gak kekurangan informasi. Kita memiliki firman dalam kehidupan kita. Katakan amin.
saudara perlu mencari firman sungguh-sungguh dan mempercayai sepenuhnya. Anda harus memposisikan diri sampai di titik Anda itu percaya bahwa hidupmu bisa berubah. Katakan amin. Orang kalau sudah trauma, dia itu merasa ya sudah, hidupku memang ditakdirkan seperti ini. Dia nggak lagi mencoba, dia nggak mau bangkit. Karena apa? Takut gagal. Dia percaya bahwa situasi nggak mungkin berubah. Kalau Anda mau mengalami terobosan, mengalahkan kegagalan saudara, posisikan dirimu dalam iman, saudara. Temukan firman, cari firman Tuhan, pegang di dalamnya. Ketika itu muncul sebuah pengharapan, putuskan untuk bangkit. Anda harus menolak untuk tinggal dalam keadaan yang sama. Aku menolak untuk tinggal dalam kekecewaan. Aku menolak untuk tinggal di dalam trauma. Aku putuskan untuk bangkit dan percaya keadaanku bisa berubah. Amin. Yang kedua, saudara, kalimat kedua yang diucapkan, kata kedua yang diucapkan Yesus adalah angkat tilammu. Katakan angkat tilammu. Nah, ini aneh. Kenapa aneh? Saudara, Yesus tidak berkata tinggalkan tilammu. Tapi Yesus berkata angkatlah tilammu. Tilam itu simbol dari tempat di mana dia bersandar selama ini, di dalam ketidakberdayaan. Jadi tilam itu adalah sandarannya, pegangannya selama ini. Tilam itu simbol dari kenyamanannya di dalam ketidakberdayaan. Sekaligus ini menjadi bukti ketidakmauannya untuk berubah karena dia nyaman di situ. Saudara, kenapa kok dia nyaman di tilam itu? Karena disitulah, saudara, di dalam kondisi dia tidak berdaya, dia tinggal di situ. Sebaliknya, Yesus berkata bukan tinggalkan, tapi apa? Angkat tilammu. Ini adalah sebuah perintah atau panggilan untuk dia mengambil tanggung jawab atas keadaannya. Dia ambil tanggung jawab atas hidupnya. Dengan cara bagaimana? Selama ini tilam yang membuat dia nyaman tinggal di situ. Sekaligus dia itu merasa merasa dia itu, kenapa kok dia nggak mau bangkit? Maukah engkau sembuh karena dia udah nyaman di situ? Berarti dia harus memutuskan untuk ambil tanggung jawab atas hidupnya. Berhenti untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Berhenti mengasihani diri. Lalu dia angkat, dia bawa tilam tempat dia tinggal di dalam penderitaannya. Tapi dia harus angkat itu, ambil tanggung jawab untuk hidupnya. Dan menjadikan itu kesaksian yang memuliakan Allah. Katakan amin. Putuskan untuk tidak lagi tinggal di dalam trauma. Beberapa orang kenapa nggak mau sembuh? Kenapa kok Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Karena tidak semua orang itu mau sembuh. Saudara, itu menunjukkan kenapa Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Karena memang kenyataannya tidak semua orang itu betul-betul mau pulih. Beberapa orang itu sudah nyaman dalam keadaannya. Beberapa orang itu sudah nyaman tinggal di dalam mengasihani diri atau self-pity. Beberapa orang sudah nyaman untuk menyalahkan orang lain atau keadaan. Beberapa orang bahkan sudah nyaman tinggal di dalam trauma. Saudara, satu kali ada seorang turis, dia tuh melihat ada orang memacu kuda liar dengan luar biasa. Lalu ketika dia sudah cukup dekat, dia berteriak, "Hei, kamu hebat, kamu mau kemana?" Lalu orang yang memacu kuda tadi itu ngomong, "Nggak tahu, tanya sama kudanya." Karena itu kuda liar. Dengan kata lain, waktu Anda ceritakan pengalaman pahit Anda, kenapa Anda terluka, kenapa Anda dikhianati, kenapa Anda trauma, orang lain mungkin akan berkata, "Hebat ya, kamu bisa melewati itu semua, hebat." Tanpa sadar, Anda masih tetap tinggal di dalam trauma, luka, dan sakit hati itu. Tanpa sadar,
Anda dikendalikan dan dikuasai oleh kekecewaan itu. Sama seperti orang tadi, kuda itu simbol trauma. Dia nggak kendalikan itu kuda, jadi kalau kuda itu pergi ke jurang, dia akan ikut di sana. Ditanya mau kemana? Tanya kudanya. Beberapa orang, waduh hebat ya kamu bisa, waduh kalau aku jadi kamu aku mungkin nggak tahan loh. Lalu Anda nyaman di dalam luka trauma tersebut tanpa menyadari bahwa itu akan membawamu kepada kehancuran. Makanya saudara harus memutuskan untuk angkat tilang, ambil tanggung jawab atas hidup Anda. Jangan tinggal di dalam mengasihani diri, karena mengasihani diri tidak membawa Anda kemana-mana. Sebaliknya, mengasihani diri membuat Anda tawar hati, makin kecil kekuatan Anda. Mengasihani diri membuat Anda itu nggak bisa melihat kebaikan Tuhan dan kasih karunia-Nya, karena yang Anda lihat adalah yang negatif terus. Mengasihani diri, saudara, itu membuat Anda berpusat kepada diri sendiri. Anda nggak bisa lihat segala sesuatunya, bahkan nggak bisa lihat Tuhan. Yang Anda lihat adalah dirimu. Betapa kasihan ya diriku. Anda bikin pesta namanya self-pity party. Pesta mengasihani diri sendiri. Ciri-ciri yang orang yang suka mengasihani diri itu merasa hidupnya paling malang. Bukan orang malang loh ya. Merasa dia paling menderita. Satu-satunya yang paling menderita. Elia juga pernah merasa, saudara, mengasihani diri. Dia merasa dia ini satu-satunya yang berharga. Padahal masih ada 7.000 orang yang berdiri tanpa mencium kaki Baal. Waktu kita ini mengasihani diri, ini gak peduli loh. Anda bisa orang yang kelimpahan, atau mungkin Anda itu orang biasa-biasa atau di dalam kekurangan. Kalau dihinggapi mengasihani diri sendiri, Anda bisa hidup Anda itu dipenuhi dengan berkat, tapi merasa paling malang, merasa paling menderita. Saudara, merasa hanya Anda sendiri yang mengalaminya. Coba ya, saya dulu pernah loh, sedikit waktu itu terjebak dan itu merasa bahwa saya ini yang paling menderita dari semua pendeta. Saya ini yang paling mengalami pengalaman yang paling pahit dibanding dengan teman-teman pendeta yang lain. Itu mengasihani diri sendiri dan itu berbahaya. Saudara, sehingga Anda nggak bisa melihat Tuhan, saudara nggak bisa melihat kebaikan Tuhan, bahkan berkat yang Tuhan sudah beri, Anda bahkan nggak bisa lihat. Makanya Anda akan jatuh dalam kesedihan demi kesedihan. Bahkan bisa jadi, saudara, Anda frustasi. Putuskan untuk bangkit. Aku nggak mau tinggal di sini. Katakan amin. Mengasihani diri, mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, tidak menghasilkan apa-apa. Anda bisa meratapi diri Anda. Tapi kalau Anda mau berubah, Anda harus menolak untuk tinggal di situ. Dan Anda memutuskan untuk ambil tanggung jawab atas hidup Anda. Dengan kata lain, pulih atau tidaknya diri Anda, bangkit atau tidaknya diri Anda, tergantung diri Anda. Katakan amin. Yang keberapa sekarang? Ketiga. Berjalanlah. Berjalanlah. Apa artinya? Coba kita baca sama-sama, saudara. Ambil tindakan untuk apa, saudara? Hidup baru yang Tuhan sudah siapkan. Kata berjalanlah di sini, ini bukan bicara soal Anda melakukan tindakan secara fisik saja. Tapi ini bicara mengenai Anda itu bertindak dalam iman dan ketaatan. Ini bicara iman dan bicara ketaatan. Katakan amin. Kenapa hidup seseorang itu tidak berubah? Walaupun dia itu sudah dengar firman, sederhana. Karena dia tidak melakukan firman. Dia berhenti sampai percaya saja, tapi tidak bertindak dari apa yang Tuhan sudah katakan. Saudara, makanya hidupnya tetap nggak berubah. Terobosan tidak terjadi. Saudara, mujizatmu itu terletak pada ketika Anda bertindak. Katakan amin. Your miracle is on your move. Iman itu tidak pasif. Iman itu selalu bergerak. Katakan amin. Beberapa orang kenapa dia itu lumpuh? Sederhana. Karena dia tidak bertindak atau melakukan sesuatu
atas situasinya, padahal itu ada dalam kuasa atau kendalinya. Saya ulangi, mengapa beberapa orang tetap lumpuh? Karena dia tidak bertindak atas firman Tuhan yang Tuhan suruh, atau dia tidak bertindak melakukan sesuatu yang itu ada dalam kendalinya atau dalam kuasanya. Ada beberapa tindakan iman, tadi pagi saya sebutkan lagi di sini untuk melengkapi saudara. Ada beberapa tindakan yang bisa melahirkan mujizat. Yang pertama, berdoa. Itu tindakan iman. Apa mujizat yang bisa dilahirkan dari tindakan berdoa? Tindakan ini akan melahirkan sebuah mujizat, namanya damai sejahtera. Beberapa di antara Anda itu terus khawatir dan dilumpuhkan karena kekhawatiran. Dan kalau Anda mau lepas dari kekhawatiran itu, bawa dalam doa. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau hendaknya khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah semuanya itu dalam doa dan permohonan disertai ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau Anda melangkah melakukan sebuah tindakan yang itu ada dalam kuasa Anda berdoa, Anda akan melahirkan damai sejahtera. Katakan amin. Yang kedua, tindakan mengucap syukur. Bersyukur itu bisa membuka pintu berkat dalam kehidupan saudara. Sementara semakin bersungut-sungut, itu akan menutup banyak pintu berkat dalam kehidupan saudara. Dari mana saya dapat rema? Ada 10 orang kena kusta, 1 orang kembali, 9-nya nggak kembali, yang disembuhkan. Waktu 1 orang ini kembali, Yesus gusar, tanya, mana yang lain? Menunjukkan kegusarannya. Hanya 1 yang bersyukur dan bersujud di hadapan Yesus. Lalu Yesus berkata, pergilah, imanmu menyelamatkanmu. Kata menyelamatkanmu di situ, itu pakai kata S-O-Z-O, sozo. Itu bukan bicara tentang kesembuhan fisik saja, tapi holistik. Yang 9 cuma dapat kesembuhan fisik, yang 1 waktu dia kembali dan bersyukur, dia dapat total berkat Allah. Dengan kata lain, semakin Anda bersungut-sungut, semakin itu menutup pintu berkat dalam kehidupan saudara. Tindakan mengucap syukur itu bisa melahirkan mujizat. Halo, amin. Banyak pintu atau berkat itu akan bisa dilipat gandakan dalam kehidupan saudara. Yang berikutnya apa lagi? Ketekunan, katakan ketekunan. Maksudnya bagaimana, saudara? Ketekunan itu bicara tentang sebuah tindakan yang bisa melahirkan promosi dalam kehidupan saudara. Karena tekun itu berarti Anda rajin, Anda berinisiatif untuk melakukan sesuatu dan menyelesaikannya sampai tuntas. Jangan jadi orang yang perlu dimotivasi-motivasi, didorong-dorong baru jalan. Itu namanya orang malas. Perlu dipecut-pecut dulu, perlu diancam-ancam dulu, atau perlu dimotivasi-motivasi dulu, perlu ada motivator untuk memotivasi dia. No. Jadilah pribadi yang berinisiatif, tekunlah di dalamnya. Itu akan melahirkan sesuatu yang namanya promosi. Katakan amin. Tindakan yang lain, itu namanya kemurahan hati. Ini adalah tindakan yang bisa melahirkan mujizat apa, saudara? Itu akan membebaskan Anda dari yang namanya kekurangan dalam kehidupan saudara. Karena ada sebuah firman dalam Amsal. Ada orang yang menyebar harta, tapi makin kelimpahan. Tapi ada orang yang hemat luar biasa, tapi selalu berkekurangan. Kalau engkau memberi berkat, engkau akan diberi berkat, diberi kelimpahan, kata firman di ayat berikutnya. Kalau engkau memberi minum, engkau akan diberi minum. Ini akan membebaskanmu dari kuasa yang namanya kekurangan, the power of lack di dalam kehidupan saudara. Saya nggak bicara Anda makin jadi kaya apa dan sebagainya seperti yang dijanjikan teologi kemakmuran, tidak. Tapi kemurahan hati itu akan meng-cancel kekurangan dalam kehidupan Anda. Tuhan akan mencukupkan kehidupan Anda. Katakan amin. Itu tindakan iman, saudara. Itu ada dalam kuasamu atau kekuatanmu. Berikutnya, saudara.
Pernah nggak saudara itu merasa hati saudara itu karena terluka jadi keras? Ada orang menyakiti, mengkhianati jadi keras, sehingga Anda jadi dingin sama orang, ya bukannya ramah tapi pemarah, bukannya lembut tapi keras. Ada satu tindakan iman yang kalau Anda lakukan, itu melahirkan mujizat. Hatimu berubah jadi lembut. Namanya pengampunan. Katakan pengampunan. Efesus 4 berkata, hendaklah engkau ramah seorang kepada yang lain. Hendaklah engkau penuh kasih mesra dan saling mengampuni seperti Tuhan mengampunimu dalam Kristus. Dengan kata lain, kalimat itu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, be kind and tender hearted. Jadilah baik dan hatimu lembut. Caranya bagaimana? Di kalimat ketiga, dengan melepaskan pengampunan seperti engkau diampuni. Kalau engkau mengampuni, hatimu yang keras berubah jadi lembut. Itulah mujizatnya. Katakan amin. Saudara bukan jadi orang yang garang, sensitif, dingin, tapi ramah dan tender hearted. Katakan amin. Apalagi ada sebuah tindakan yang lain, namanya saudara ketaatan. Ketaatan itu adalah sebuah tindakan yang dapat melahirkan mujizat transformasi. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang kehabisan anggur itu, apapun yang dia katakan, just do it. Ini tagline-nya pabrik sepatu. Lakukan saja. Tiba-tiba ketika mereka itu taat, air berubah menjadi anggur. Keadaan apa yang perlu Anda ubah? Saudara, ketaatan itu akan melahirkan transformasi. Kalau pernikahanmu gak harmonis, Tuhan suruh Anda minta ampun, minta maaf. Ego Anda berbicara, kok aku yang minta maaf? Aku yang sering dilukai, kok aku yang minta maaf? Saudara, seringkali kalau Anda memang lagi terluka, Anda jadi buta terhadap diri Anda sendiri. Selalu melihat kesalahan dari pihak lain, Anda buta terhadap kesalahan diri sendiri. Tapi kalau Anda lakukan, Anda taat, Anda akan melihat pemulihan rumah tangga. Kalau Tuhan suruh ngampuni, ampuni. Kalau Tuhan suruh melakukan sesuatu, lakukan. Itu akan menghasilkan transformasi. Yang terakhir saudara, itu namanya kasih. Katakan kasih. Alkitab berkata love never fails. Kasih gak pernah gagal. Kalau Anda melakukan tindakan kasih, itu akan menyebabkan mujizat. Ketidakgagalan terjadi dalam kehidupan saudara. Itu akan menghancurkan kebekuan. Menghancurkan, melucuti hubungan yang rusak, memperdamaikan, melucuti permusuhan, kedengkian, kebencian. Saudara, pertikaian, kasih tidak pernah gagal. Katakan amin. Saya tutup dengan ini saudara. Tapi Pastor Fuji, saya gak mampu bertindak. Percayalah, Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu tanpa memberikan kasih karunia. Kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, bertindak atasnya, Tuhan sudah melihat kita mampu melakukannya. Kenapa kita tetap lumpuh? Karena kita gak sadari bahwa kita bisa melakukan sesuatu atas situasi kita, tapi kita gak melakukannya. Kenapa kita tetap lumpuh? Karena kita tidak melakukan sesuatu yang kita tahu bahwa itu ada dalam kuasa kemampuan kendali kita. Satu-satunya cara untuk menjamin Anda tetap gagal di tempat yang sama adalah dengan Anda tidak bertindak walaupun Anda sudah tahu Anda punya kuasa untuk melakukannya terhadap situasi Anda. Coba, keajaiban apa yang Anda inginkan? Catat itu, lalu cari tindakan apa, satu tindakan apa yang Tuhan suruh Anda lakukan. Lakukan itu. Coba bikin jurnal. Ketika Anda fokus melakukan dan mentaati, tindakan selalu mendahului mujizat. Katakan amin. Aku sudah gagal berkali-kali Tuhan. Mujizatmu kadangkala terletak ketika Anda mencoba lagi. Ketika Anda taat lagi, saudara, lihatlah, kalau Tuhan sudah suruh, pasti terjadi sesuatu. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku
pejaman mata sejenak sebelum kita menerima perjamuan kudus. Kita renungkan firman Tuhan dan saya ingin mendoakan beberapa di antara saudara. Berapa banyak di antara Anda, kalau Anda jujur, Anda lumpuh di tempat. Saya nggak ngerti kelumpuhan apa yang Anda alami, bisa jadi itu di pekerjaan, Anda mungkin gagal berkali-kali, Anda mungkin bangkrut beberapa kali atau nggak berhasil di sebuah bisnis, atau mungkin itu lumpuh dalam hubungan karena luka, kekecewaan, sakit hati sehingga Anda hari ini menutup diri. Anda tidak mau bersosialisasi lagi, Anda menjauh dari komunitas, atau Anda lumpuh secara kerohanian. Anda gagal berkali-kali, coba bangkit dari kecanduan, coba bangkit dari kebiasaan berdosa, tapi Anda gagal sampai di titik Anda merasa bahwa hopeless, semuanya percuma, aku gak mungkin bisa berubah. Saya mau berdoa buat Anda supaya kasih karunia Tuhan nyatakan sekali lagi, supaya firman Allah hari ini betul-betul jadi daging kehidupan bagi hidup Anda. Berapa banyak yang Anda berkata, pastor itu saya, dan saya butuh untuk saya disupport, didoakan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Anda bisa langsung ambil barang Anda, keluar dari bangku Anda, majulah ke depan sini. Para pendoa siap-siap, lepaskan kuasa Allah, lepaskan kasih karunia, supaya kuasa Allah mengalir. Ku percaya Kau Tuhan. Come forward, majulah ke depan sini.